Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Karin jawab salamnya. Siang-siang ini sudah makan siang? Sudah. Makan siang pakai apa? Pakai sayur. Ikut nyaut ayam goreng. Kamu pakai ayam goreng berarti? Oh, nasi goreng. Siapa sih masak? Oh, mama. Mama masak nasi goreng. Oke, kalau gitu. Sudah makan semuanya? Sudah salat? Sudah. Sudah makan tadi ya? Pakai sayur ya? Sayur apa? Sayur sop. Sop isinya apa? Wortel, buncis, bakso. Nasi goreng apa? Hah? Nasi goreng apa? Nggak tahu. Oke, kalau gitu sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Oke, terima kasih banyak ketua kelas sudah memimpin doa pembelajaran awal kita. Oke, jadi materi awal kita yang akan Pak Kresna sampaikan di sini sesuai dengan ada yang di depan, yaitu materinya tentang menggambar perspektif satu titik hilang. Ya, sebelum masuk ke materi, karena tadi sudah berdoa, Pak Kresna akan cek dulu kehadiran teman-teman semuanya, anak-anak semuanya. Ada yang tidak masuk kira-kira hari ini? Ada. Oke. Pak Kresna absen terlebih dahulu. Sekarang tanggal 30. Aden Bagus Muhammad Sejati. Alivia Kurnia. Alivia mana? Nggak masuk Alivia. Alivia ijen atau apa? Oh alah, ngomong dong hadir Pak, gitu loh ya. Alpano. Oke, sip. Amalia Mustika ini kemana? Materi kita hari ini adalah menggambar perspektif satu titik hilang. Oke, Pak Kresna akan jelaskan dulu sebelum masuk ke materinya. Di sini ada beberapa yang bisa kalian baca terlebih dahulu ya. Oke, perspektif satu titik hilang. Supaya tidak ngantuk, silakan dibaca. Iya. Kompetensi awal dulu silakan dibaca. Iya. Kata perspektif diambil dari bahasa Italia. Prospettiva yang berarti gambar pandangan menggambar perspektif tersebut pula menggambar proyeksi sentral, sementara proyeksi sentral yaitu cara memandang benda berdasarkan kemampuan jarak pandang mata. Oke. Jadi, kompetensi awal yang harus kalian ketahui sebelum Pak Kresna menjelaskan ketujuan apa kalian mempelajari menggambar perspektif itu, ya. Kompetensi awalnya itu adalah kata perspektif diambil dari bahasa Italia yaitu prospettiva, ya. Apa? Prospettiva? Apa? Prostestiva. Apa ya prostestiva? Prospektiva yang berarti gambar pandangan, menggambar perspektif, disebut pula menggambar proyeksi sentral. Sementara proyeksi sentral yaitu cara memandang benda berdasarkan kemampuan jarak pandang mata. Berarti jarak pandang mata, di mana mata kita melihat suatu benda, baik itu dekat maupun jauh. Gambar perspektif itu sendiri adalah suatu gambar yang dibantu dengan sebuah titik yang berada di sebuah garis horizontal atau cakrawala. Silakan dilanjutkan. Gambar perspektif proyeksi diwujudkan garis bantu dan sentral diwujudkan dengan titik hilang. Terus? Dengan gambar perspektif selalu berhubungan dengan garis bantu atau garis proyeksi dan titik hilang. Oke. Dari sini sudah terlihat bahwa dengan demikian menggambar perspektif selalu berhubungan dengan yang namanya garis bantu atau garis
proyeksi, dan titik hilang. Pak, maksudnya garis bantu itu apa? Jadi nanti Pak Kresna akan jelaskan di dalam materi apa itu garis bantu atau garis proyeksi. Selanjutnya silakan Leh. Nah, silakan dibaca. Titik yang merupakan titik batas kemampuan mata bilang saling berhubungan membentuk garis horizontal atau garis di dalam menggambar lakukan tindakannya untuk menentukan kedudukan jauh dekatnya suatu benda dan Proporsional ya. Titik hilang merupakan titik batas kemampuan mata kita melihat. Titik hilang saling berhimpitan membentuk garis horizon atau garis cakrawala. Ada yang tahu sebelum masuk ke materi garis horizon atau garis cakrawala itu seperti apa? Garis horizon atau garis cakrawala itu seperti apa? Garis cakrawala atau garis horizon itu adalah di mana garis titik temunya antara langit dan bumi atau tanah. Kalau kalian bisa lihat itu seperti halnya kamu lihat lautan. Laut itu kalau dari jauh kan kelihatan ada garisnya tuh. Nah, itu yang dimaksud dengan garis cakrawala. Ya, berdiri, berdiri. Kalau Pak Kesna bilang 3, kalian tepuk tangannya cuman satu saja. Kalau Pak Kresna bilang 2, kalian tepuk tangannya 2 kali. Kalau Pak Kresna bilang bilang 1, tepuk tangannya 3. Kebalikannya. Berarti yang dibalik cuma 1 sama 3. 1. 1. Sentil kan. 1. 2. 3. Terus kalau Pak Kesna bilang 1, 2, 3 dagu. Kalau Pak Kesna bilang dagu, karena Pak Kesna tunjuk gini, kalian langsung ikut tunjuk gini. Kalau Pak Kesna bilang kepala, Pak Kesna bilang telinga, Pak Kesna bilang hidung, masih gini. Oke ya? 3. Iya. 3. 3 berapa? 1. 3. Kamu salah. 2. 1. Telinga. Oke. Salah kamu. 1. Oke. 3. 2. Hidung. Oh, betul. 1. Kamu salah kamu ya. Kamu salah. Sing salah tadi mas sopo? Sopo? Kamu maju sini, maju sini, maju sini, maju sini. Yang salah maju. 3. Nah, kamu salah ya. Kamu salah ya. 2. 1. Telinga. Oke. Kamu salah ya. Mulut. 1. 3. 2. 1. Telinga. Salah kamu maju. Ini sudah. Terima kasih banyak Kim Pekos. Lanjut ke konsep titik hilang. Silakan dibaca ketua kelas sing kenceng supaya teman-teman paham. Yuk. Karena kemampuan penglihatan kita tidak mampu melihat objek yang jauh. Dinamakan sebagai gejala Perspektif. Oke, terus?
bertemunya jembel kereta api atau Jalan titik hilang. Oke. Konsep titik hilang yang pertama adalah titik hilang tersebut terjadi karena kemampuan penglihatan kita tidak mampu melihat objek yang jaraknya jauh. Nggak mampu kita melihat jaraknya jauh. Masih ono sepure gak ketok. Ya. Masih kacamata kandel tentu kita tidak kelihatan. Kalau misalkan tidak ada, kalau tidak masuk di jarak yang bisa kita lihat, ya. Titik hilang tersebut terjadi karena kemampuan penglihatan kita tidak mampu melihat objek yang jaraknya jauh. Hal tersebut dinamakan sebagai gejala perspektif. Gejala perspektif, Pak, iya. Seperti halnya kalian lihat, ini kan sudah masuk di perspektif ini. Ya, satu titik hilang ini, rel kereta ini. Siswa mereplikasi titik bertemunya ujung rel kereta api atau jalan tol tersebut sebagai titik hilang, ya. Tempat bertemunya. Titik hilang tersebut juga titik sentral, yaitu titik pusat garis proyeksi atau garis bantu. Jadi lihat ya, ini itu garis horizontal atau cakrawalanya. Ini adalah langit, ini adalah bumi atau tanahnya. Kita bertemunya di sini garis cakrawala atau garis horizontalnya. Ini adalah garis bantunya. Jadi ini adalah garis bantu, ini adalah garis horizontalnya. Oke, sejauh ini sudah paham? Sudah ya? Oke, konsep garis bantu. Nah, seperti itu tadi yang Pak Kesa sudah sampaikan, garis proyeksi atau garis bantu itu semua berpusat di satu titik atau menghilang di satu titik. Pak Kesa berpesan nanti pada saat kalian berkelompok, itu diusahakan nanti pada saat menggambar menggunakan pensil yang runcing dan menggambarnya setipis mungkin untuk garis bantunya. Ya, karena itu sangat berpengaruh nanti di akhir ya, pada saat pewarnaan. Kalau misalkan gambarnya terlalu tebal untuk garis bantunya, bisa membuat karya itu jadi jelek. Ya, tolong diperhatikan. Kemudian prinsip gambar perspektif yang pertama harus ada garis horizontal. Pak Kesna selalu menekankan garis horizontal atau cakrawala. Itu penting. Terlihat datar dan lurus. Titik lenyap berada pada garis horizontal. Benda terlihat di bagian depan tidak mengalami perubahan bentuk. Ya, kemudian benda terletak di atas garis horizontal. Yang kelima, Pak Kesna setelah ini akan memberikan contoh, ya, contoh video proses pembuatan gambar satu titik hilang. Setelah itu kalian bisa langsung duduk per kelompok. Ini jumlahnya berapa? 31 ada lebih 1. Berarti bikin 5 kelompok, isinya 6 orang, di mana nanti 6 orang itu satu kelompok berarti ada yang 7. Nanti akan menggambar dengan gambar yang Pak Kesa sudah siapkan ini. Paham ya? Oke. Pak Kesa akan berikan contohnya terlebih dahulu. Ini sering dipakai dalam membuat ilustrasi. Sebelum masuk ke titik hilangnya, kita belajar dulu prinsip dari perspektif secara general. Perspektif bicara tentang sudut pandang. Satu benda akan terlihat berbeda kalau kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya satu balok ini berada dalam satu titik hilang. Tapi kalau kita geser sudut pandangnya, otomatis titik hilangnya ini yang berubah menjadi 2. Nah, bisa terlihat ya. Prinsip yang kedua, semakin jauh objek dari jarak pandang, Semakin kecil. Sampai tidak terlihat menuju garis horizon. Dan semakin dekat satu objek dengan jarak pandang, akan semakin terlihat besar. Benda yang ukurannya kecil. Nah, kalau kalian lihat seperti ini, Monas itu besar. Kamu lihat perahu, apa jenenge? Kapal laut. Wah, besar ya. Bareng wis adoh. Wah, cuili. Nah, tempat pertemuan bumi dan penempatan garis ini mengaliri sudut pandang kita terhadap garis horizon. Secara general ini nah, 3 sudut pandang. Mata kata normal atau mata burung. Itu karena perlambangan bagaimana mereka melihat objek. Mata kata ini Pak Kresa sudah sampaikan tadi, ini mata
rendah, ini mata normal, kalau ini mata tinggi. Ada contohnya nanti terlihat di sini. Normal ini garis horizonnya ada di tengah. Kalau burung biasanya mereka akan melihat dari atas, jadi garis horizonnya ada di atas. Dan kalau katak, karena mereka sangat pendek, jadi melihat dari bawah dan garis horizonnya ada di bawah. Kita lihat perbedaan satu objek dari sudut pandang yang berbeda-beda. Kalau dari tampak normal, garis horizonnya di tengah, bagian atas dan bawahnya itu nggak kelihatan. Sementara kalau dari sudut pandang dulu, bagian atas ini akan terlihat, dan kalau yang dilihat dari atas, bagian bawahnya akan terlihat. Sementara atas Yang sebelah itu kelihatan? Kelihatan ya? Sudut pandang ini bisa diaplikasikan satu atau dua pilihan. Jadi secara general prinsip Nah, perspektifnya seperti itu. Dan untuk video kali ini kita akan itu adalah prinsip perspektifnya. Jadi nanti yang Pak Kesna berikan ke kalian semua untuk contohnya ini adalah penggambaran di mana gambar perspektif satu titik hilangnya menggunakan sudut pandang mata normal. Sudut pandang mata normal. Oke. Silakan bisa duduk berkelompok dulu ya, berkelompok, silakan berkelompok. Kemudian nanti Pak Kesna akan berikan contoh gambarnya dan Pak Kesna akan berkeliling ke kalian cara menggambar perspektif yang benar itu seperti apa. Oke, yuk silakan bisa duduk dengan kelompoknya. Hanya 5 kelompok ya, hanya 5 kelompok, tidak lebih. Wes, silakan bisa duduk berkelompok. Kenapa? Loh, iya toh. Apa? Satu titik hilangnya cara menentukannya. Cara menentukannya itu pakai saya pinjam garis dulu sebentar. Ini loh bener ini sana. Cara penentuannya itu, misalkan ini panjangnya berapa? Ini panjangnya 28. Kalau 28 bagi 2 berarti sekitar 14 toh. Nah, ditarik di sini 14. Baru di sini ini berapa? Nah, ini juga 28, berarti 14. Tarik garis dulu di sini. Ya, ditarik garis dulu. Oke. Kalau sudah seperti ini baru ini garisnya ditarik lagi. Ini ada berapa? Ini ada 30 ditambah 10, 40. Berarti ambil 20 lah. Ya. Diambil 20 di sini.
20. Di sini juga kita ambil 20 cm. 20 cm, baru tinggal kita tarik garis saja dari atas ke bawah. Jadilah titik temunya di sini. Tinggal kita lihat contohnya. Nah, contohnya seperti apa? Berarti contohnya seperti itu kan ya. Tinggal tarik garis gini aja. Ini garis bantunya. Garis bantunya seperti ini. Pak, lah tapi kok ada gunungnya itu? Nah, gunung itu tetap kamu gambar. Nah, nanti ini kan dihapus. Ini tinggal kamu tambah gini aja. Kecil lah Pak gunungnya. Ukurannya Nah, sesuai di situ kan gambar. pohonnya kamu lihat dari kecil ke besar. Berarti kamu bisa tarik garis gini. Bisa kamu tarik garis gini. Ini misalkan pohonnya. Nah. Nah. Oke. Bisa sembari kalian mengerjakan karena waktunya bentar lagi akan selesai. Ada beberapa refleksi di depan. Pak Kesna akan tanya beberapa saja, tidak semuanya. Ini menyangkut perasaan kalian tentang pembelajaran seni budaya ya. Menurutmu bagaimana pelajaran ini memiliki sisi yang menyenangkan dan apa yang kurang menyenangkan dari pembelajaran ini? Sisi yang menyenangkannya seperti apa, Nduk? Hah? Sisi menyenangkannya saat menggambar. Oke, kalau sisi yang kurang menyenangkannya? Membaca, merangkum, dan menulis. Berarti sisi kurang menyenangkannya di bagian membaca, merangkum, dan menulis. Kalau yang menyenangkan di bagian menggambar. Oke, terima kasih banyak masukannya. Kemudian, apakah pembelajaran ini membantumu memahami tentang perspektif? Ya. Benar ya? Apakah pembelajaran ini memahami tentang gambar perspektif? Kalian sudah paham? Apa sih contohnya apa sih? Gambar perspektif itu apa sih? Gambar perspektif itu gambar yang menggunakan proyeksi titik hilang. Gambar perspektif adalah gambar yang menggunakan proyeksi titik hilang ya. Nah, kemudian kesimpulannya untuk pembelajaran kita hari ini ya, ditaruh dulu sebentar ya. Kita simak dulu sebentar Pak Kresna. Itu gambarnya sudah Pak Kresna nilai beberapa, jadi bisa nanti diteruskan di rumah, besok bisa dikumpulkan di Pak Kresna untuk proyeknya ya. Tapi sebelum itu buku gambar jangan disimpan dulu. Kita kesimpulan terlebih dahulu untuk pembelajaran hari ini. Kita membahas tentang gambar perspektif. Perspektifnya itu tentang apa? Perspektif satu titik hilang. Oke, gambar perspektif satu titik hilang. Nah, ya jangan lupa kemudian di gambar perspektif itu ada yang namanya garis horizontal dan garis cakrawala. Ya, jadi ada dua, ada garis horizontal dan garis cakrawala. Sebenarnya itu sama saja untuk garis horizontal dan garis cakrawala. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandangnya ada 3 sudut pandang. Sudut pandang rendah, normal, tinggi. Ada sudut pandang normal, tinggi, dan rendah. Sebutannya apa? Untuk yang rendah? Untuk yang tinggi? Burung. Kalau yang normal? Manusia. Semakin jauh objeknya terlihat semakin kecil. Semakin dekat objeknya terlihat semakin besar. Oke. Terima kasih banyak atas perhatiannya untuk anak-anak ya. Gambarnya jangan lupa diselesaikan dulu. Masih ada waktu tinggal sedikit lagi ya. Silakan diselesaikan dulu. Pak Kresna akan berkeliling lagi mengecek untuk teman-teman yang masih belum selesai ya. Kita masih ada sisa waktu tinggal 10 menit lagi ya. 10 menit lagi kita manfaatkan untuk menggambarnya. Nanti kalau sudah selesai waktunya,
kita tutup oleh ketua kelas. Siapa jenenge tadi? Solikin. Hah? Irafa, Irafa. Irafa nanti akan menutup dengan doa, ya. Oke, kalau gitu buku gambarnya Pak Kesna lihat sudah hampir beberapa, ada yang sudah hampir selesai, ada yang masih setengah perjalanan, bisa diteruskan di rumah. Ketemu lagi di besok, ya besok buku gambar silakan dikumpulkan. Dalam artian Pak Kesna menilai sketsanya terlebih dahulu, ya. Sekarang bisa berberes terlebih dahulu, terus kemudian silakan ketua kelas memimpin doa penutup sebelum kita pulang ke rumah masing-masing. Yuk, bisa berberes dulu. Yuk. Ayo, Dodo terlebih dahulu yuk, kita berdoa dulu. Mukti, ayo Dodo, Rizky, Dodo. Ayo, Mas sama Irafa, bisa mimpin doa yuk. Tolong diperhatikan, berdoa itu wajib ya, kita harus sehikmat mungkin. Ayo, kalau ada yang masih rame, Pak Krisna suruh berdoa sendiri yuk. Ayo berdoa dulu yuk, berdoa dulu. Yuk, Mas Irafa. Agak kencang ya suaranya ya, biar seluruh teman-teman dengar. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya untuk anak-anak. Pertemuan next, jangan lupa bawa tugas yang sudah Pak Kesna sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak.